sangat biasa. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Ayat 11. Pasti saudara semua itu diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan boleh kita baca sama-sama ya firman Tuhan ini ayat yang ke-10. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, ini garis bawahi kalimat yang terakhir. 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Saudara tahu apa tujuan Yesus datang ke dunia? Tuhan sendiri berkata, Dia sendiri berkata, Yesus sendiri berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata hidup di sini atau kehidupan di sini itu adalah kehidupan yang dilakukan atau karya dari Tuhan sendiri, atau dalam bahasanya dikatakan karya ilahi. Hidupan ini saudara adalah kehidupan yang hanya sumbernya dari Tuhan, dan berkat kehidupan itu diberikan kepada anak-anak yang dikasihinya. Katakan amin. Konteks firman Allah dalam Yohanes 10 ini adalah berkat yang disediakan dan diberikan gembala kepada domba-dombanya. Yesus sebagai gembala agung, domba-dombanya siapa? Domba-dombanya yaitu kita yang percaya kepada Tuhan, tetapi juga yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tak ada yang bilang amin ya. Kalau saya di bawah, saya sudah teriak amin ya. Sekali lagi saudara, berkat kehidupan yang dimaksud di sini itu sumbernya dari Tuhan, dan Tuhan berikan kepada domba-domba yang dikasihinya. Haleluya, puji Tuhan. Sebenarnya saya tahu suara saudara masih bisa lebih keras dari tadi ya, cuma masih ditahan. Saudara tahu nggak, respon saudara terhadap firman Tuhan itu juga menentukan berkat firman Tuhan itu ada dan saudara alami. Haleluya, katakan yes. Aku mau meresponi firman Tuhan. Aku mau meresponi dengan antusias. Haleluya, puji Tuhan. Aku datang, kata firman Allah, kata Yesus sendiri, supaya mereka mempunyai hidup soe. Kalau soe, orang-orang bilang saya lain artinya. Soe itu maksudnya sial sebenarnya ya. Sial ya, tapi soe yang dimaksud ini bukan sial. Justru soe yang dimaksud ini saudara bukan soe yang di NTT sana ya. Soe di sini hidup oleh karya ilahi dan diberikan khusus kepada domba-domba yang dikasihinya. Dan berkat kehidupan ini saudara bukan berkat asal berkat, bukan kehidupan asal kehidupan, tapi kehidupan memberikannya dengan segala kelimpahan. Saya coba teliti dari periksa dalam terjemahan lain, dikatakan ini berkat ini high quality, kualitas di atas rata-rata, kualitas yang sangat tinggi. Dan memang itu tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Itu hanya diberikan sumbernya dari Tuhan Yesus yang sudah datang kepada kita. Puji Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang paling fenomenal dalam
sejarah dunia dan sejarah gereja, sejarah Allah kita. Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini karya yang paling besar, ini berkat yang paling besar yang kita terima. Aku diberkati dengan berkat terbesar dalam hidup kita, yaitu berkat oleh karya kehadiran Yesus di muka bumi ini. Dia rela datang dan lahir di kandang yang hina dan leher yang rata. Dia besar dari keluarga yang sederhana. Kemudian saudara, usia 30 tahun dia melayani, dan 3,5 tahun dia melayani, berakhir dengan perjalanan Via Dolorosa, perjalanan sengsara dari Taman Getsemani sampai berakhir di Bukit Golgota. Di sana dia tergantung mati di sana. Tapi semua itu dia lakukan untuk semua manusia, untuk saudara dan saya. Barang siapa percaya kepada dia, tidak binasa, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu berkat terbesar dalam sejarah umat manusia. Itu berkat terbesar yang kita terima, dan berkat itu sumbernya dari Tuhan, dan itu diberikan kepada mereka yang percaya menjadi anak-anak yang dikasihinya. Katakan amin. Saya adalah orang yang menerima berkat itu. Katakan saudara juga adalah orang yang menerima berkat itu. Amin, saudara. Memberikannya dalam segala kelimpahan. Ini berkat yang sifatnya kekekalan. Karena ada jaminan saudara hidup kekal, berada di satu tempat yang namanya surga. Lalu tadi dia katakan Bapa di surga. Jadi Bapa yang ada di surga, nanti satu saat kita akan ada di sana. Amin. Amin, saudara. Kita akan ada di sana. Itu berkat kehidupan yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, tapi berkat ini juga ya diberikan kepada domba-domba. Dalam konteks ini kan berkat kehidupan ini aku datang untuk supaya mereka mempunyai hidup. Jadi berkat kehidupan itu diberikan ketika kita masih ada di dunia. Saya coba teliti lebih lagi tentang ayat ini, saudara. Ini berkat Zoema, berkat kehidupan dari Tuhan yang diberikan kepada domba-domba anak-anak kesayangan. Ternyata ini mencakup 3 aspek. 1, berkat sosiologi menyangkut hidup manusia, tapi dalam konteks domba-dombanya. Artinya saudara, Tuhan datang sebenarnya untuk memberkati kita dengan berkat yang berlimpah. Amin. Berkat yang kualitasnya di atas, high quality, berkat yang tinggi, yang memang hanya dari Tuhan. Termasuk berkat-berkat yang terima kehidupan manusia kita ini, saudara. Kesembuhan, kesehatan, berkat pemulihan dalam rumah tangga, berkat pemulihan dalam finansial, berkat pemulihan dalam banyak hal, saudara. Yang memang sumbernya cuma dari Tuhan, itu cuma karya ilahi, tapi diberikan dengan segala kelimpahannya. Injil Lukas 17, Injil Lukas 17. Ada satu kisah di sana, saudara, dikatakan dalam pelayanan Tuhan Yesus ada 10 orang kusta datang. Kata firman Allah, mereka 10-10-nya pergi dengan kondisi akhir sembuh. Mereka sebelumnya sakit, tapi bertemu dengan Yesus, sembuh mereka sudah, takhir semua. Tapi kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Firman Allah berkata, Lukas 17 ayat 17. Ayat 17. Kemudian Yesus berkata, bukankah ada 10 orang yang disembuhkan?
Di mana yang 9 lagi? Jadi rupanya dari 10 orang ini satu yang balik lagi setelah dia temukan, dia takhir, dia balik lagi cari itu sumber penyembuh itu. Siapa? Tuhan Yesus. Dia kata dia ketemu dengan Yesus. Yesus bilang, bukan ada 10 yang sembuh. Mengapa hanya orang asing ini yang kembali mengucap terima kasih kepada Allah? Nah, ini ayat 19. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, bangunlah dan pergilah, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Saya baca dalam satu terjemahan yang lain, saudara. Jadi saudara begini, ketika 10-10-nya terakhir sembuh, hanya satu yang datang mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih, terima kasih Tuhan, engkau sudah sembuhkan saya. Di momen Natal ini jadikan juga sebagai momen untuk kita berterima kasih. Haleluya. Amin. Mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang tahun ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus bilang, bukan ada 10 orang yang stabil, cuma satu yang datang berterima kasih. Saya berharap semua kita yang hadir saat ini adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok satu. Haleluya. Yang datang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Berterima kasih untuk segala anugerah berkat Tuhan. Tapi dengan apa respon Yesus selanjutnya? Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada orang itu, bangunlah dan pergilah, karena engkau percaya kepada engkau sembuh. Imanmu menyelamatkan engkau. Terjemahan dia katakan, karena engkau percaya kepada engkau sembuh. Jadi rupanya saudara, ada karya istimewa yang Tuhan Yesus lakukan buat satu orang yang datang mengucap syukur, yang sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Artinya apa? Terjemahan lain dia katakan ayat ini begini, karena engkau percaya, maka engkau sembuh seperti sedia kala. Sembuh perfect, sembuh. Ini 9 orang mereka sembuh. Saudara, orang kalau sakit kusta, kadang-kadang apalagi kalau sudah makin lama, sudah buntung tangannya, ada buntung kakinya, ada hidungnya sudah tidak ada lagi, ya tergantung di mana sakit kusta itu menghantam dia. Dan sudah sembuh. Tapi banyak orang kusta yang sembuh karena sudah buntung tangan, ya sudah buntung terus tangannya, jarinya sudah putus jarinya, tapi sembuh dia dari kusta. 9 orang yang sembuh ini, yang terakhir ini, oke, mereka sembuh, tapi mungkin ada yang kakinya sudah putus, ada yang jarinya sudah putus, ada mungkin telinganya sudah putus, ada yang dari tangannya putus, ada tangannya putus. Sembuh sih sembuh memang, tapi beda dengan satu orang. Dia mengalami karya ilahi yang luar biasa, karena kesembuhan dia itu kesembuhan yang sempurna. Tangannya misalnya putus, itu bisa kembali lagi seperti sedia kala. Yes. Jadi rupanya ini satu orang ini, dia sembuh. Nah, ini terjemahan yang tepat, dia bilang, kamu sembuh utuh, sembuh lagi seperti tidak ada apa-apa, seperti tidak pernah kena sakit kusta ini orang ini. Inilah karya kesembuhan ilahi yang luar biasa, mujizat Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sediakan buat umat-umat, buat domba-domba yang dikasihinya. Dan mujizat itu masih terjadi sampai saat ini. Apa tadi ujian tadi firman Tuhan? Coba ada di mana bro? Puji Tuhan, haleluya. Aku percaya mujizat terjadi sampai sekarang. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, gitu ya. Buatannya ajaib
disediakannya. Aku percaya mujizat. Masih ada berkat kehidupan loh yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Kesembuhan yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa. Tuhan kalau mau berkati kita, memang mungkin ya Tuhan tidak berkati secara jasmani. Tuhan bisa berkati saudara dengan luar biasa, tapi dengan berbeda-beda menurut caranya Tuhan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Amin saudara. Tapi Tuhan mau berkati kita yang terbaik untuk kita. Berapa waktu yang lalu bersama istri kami sudah dijanjikan mau dapat berkat batik, baju batik. Ujung-ujungnya saudara, dua minggu lalu kalau nggak salah, nggak jadi dapat batik saya. Yang istri, nggak masalah. 4 atau 5 hari yang lalu saya sedang ada di motor, berhenti di satu tempat, ada seorang anak Tuhan. Pak Pendeta, mampir dulu Pak Pendeta di toko. Namanya disuruh mampir, apalagi di toko, tetap saya mampir. Pak Pendeta, coba ini batik Pak Pendeta. Oh kalau cuma mau coba kan, coba. Saya coba. Ada warna biru, ada warna merah. Yang Pak Pendeta suka yang warna apa? Oh ini Natal dengan Imlek merah aja. Saya coba. Oh pas ya Pak Pendeta ya, ukurannya pas. Nah ini berkat untuk Pak Pendeta. Seperti yang saudara lihat, inilah yang saya pakai. Kalau Tuhan kasih pasti yang terbaik juga. Amin. Kalau Tuhan mau berkati, dia kasih yang terbaik. Ya apa-apa yang tadi yang tidak jadi, tidak apa-apa. Yang penting yang saya sudah pakai, ini yang Tuhan kasih. Dia selalu memberi yang terbaik untuk kita, saudara. Tuhan memulihkan kalau engkau ada masalah rumah tangga. Dan kalau Tuhan yang memulihkan, dia pasti lakukan yang terbaik. Amin. Jangan putus asa ya, jangan kecewa, jangan menyerah dengan keadaan. Dalam keadaan kondisi apa dalam kehidupan finansial saudara, apapun itu, kesehatan saudara, asal kamu sungguh-sungguh jadi domba milik kepunyaan Tuhan. Ada berkat kehidupan yang diberikan Tuhan dengan segala kelimpahan atas kita. Aspek kedua, aspek jiwa, pikiran, hati. Tuhan datang, aku datang untuk memberikan mereka hidup yang berkelimpahan. Aspek jiwa. Ada banyak orang sekarang yang sudah tidak bisa tenang, tidak bisa tidur karena tidak tenang. Masalah pergumulan persoalan itu baru sudah silih berganti, membuat mereka menjadi stres, membuat mereka menjadi tertekan, tidurnya jadi susah karena masalah pikiran. Tidak ada damai sejahtera lagi di hati mereka. Pikiran mereka tidak tenang lagi, dan bukan tidak mungkin ada di antara saudara yang datang pagi hari ini yang hidupnya tidak tenang lagi. Tapi percayalah, Tuhan datang untuk memberkati kita dengan aspek jiwa. Amin saudara. Aku mau diberkati Tuhan dengan ketenangan pikiran, hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan itu memang sumbernya hanya dari Tuhan, dan Tuhan kasih sama kita. Amin. Puji Tuhan. Dalam firman Pemazmur berkata, hanya dengan Allah saja aku tenang. Jangan cari di tempat-tempat yang lain. Jangan lari ke narkoba kalau mau cari ketenangan. Jangan lari ke naik klub kalau mau cari ketenangan. Jangan lari ke hal-hal duniawi kalau saudara mau dapatkan ketenangan. Sumbernya, aku datang untuk memberi hidup. Siapa dia? Dia Yesus yang datang ke dunia ini. Yang saya percaya juga saat ini dia lahir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Sumbernya dari Yesus. Aspek yang ketiga
yaitu aspek kekekalan. Saya sudah katakan tadi, ada jaminan kehidupan yang kekal asal kamu setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau akan diberkati dengan berkat kekekalan yang dari Tuhan. Hidup yang kekal. Amin, saudara, puji Tuhan. Saya berdoa Tuhan, kami semua yang ada pagi hari ini, satu saat nanti kami akan ketemu di surga nanti. Ya, saya akan ketemu Om John nanti nyanyi dengan malaikat surgawi di surga sana, ya. Karena kita ada janji berkat kekekalan ini. Amin, saudara, ya. Kalau di surga mungkin kita punya suara sudah bagus semua nanti, ya. Kita nyanyi sama-sama di sana, ya. Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Alamilah berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan buat kita orang-orang yang dikasihinya. Dalam nama Yesus kita tundukkan kepala, puji Tuhan.